Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Ana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik, Bu Ana ya, hari ini kita akan melaksanakan wawancara praobservasi ke Bu Ana tentang pembelajaran atau modul ajar yang akan Ibu Ana lakukan pada kelas 5 di SDN Gurut. Sudah siap Ibu Ana? Insya Allah siap. Baik, yang pertama Ibu Ana ya, apa yang sudah Ibu Ana persiapkan sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas 5 SDN Gurut? Yang dipersiapkan fisik dulu kali ya Pak ya, sehat badan. Kemudian anak-anak juga dipersiapkan. Kemudian saya menyiapkan modul ajar beserta perangkatnya, alat peraga, media yang digunakan, sama kontennya. Saya persiapkan untuk pembelajaran. Jadi sudah lengkap sekali yang dilakukan oleh Bu Ana. Selama ini kira-kira ada kendala nggak untuk persiapan modul ajar? Apa sudah lancar-lancar saja, aman? Mungkin kendalanya di waktu Oh, di waktu ya, menyempatkan waktu dengan berbagai kesibukan mungkin ya. Baik, kalau boleh saya tahu untuk materi kali ini pasti memiliki tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu Ana dalam pembelajaran ini apa sih? Kebetulan materi yang akan saya berikan kepada anak-anak yaitu tentang majas ya Pak ya, atau gaya bahasa. Tujuannya itu saya melalui pembelajaran bahasa gaya bahasa ini diharapkan peserta didik bisa mengidentifikasi jenis kalimat itu sesuai dengan gaya bahasanya, dan diharapkan peserta didik itu mampu menyebutkan kalau kalimat itu termasuknya ke dalam kalimat ke dalam majas apa gitu Pak, dengan benar pastinya. Baik, berarti mengidentifikasi ya, yang diharapkan dalam pembelajaran ini. Kemudian selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu Ana dalam pembelajaran kali ini apa sih? Mungkin peserta didik dapat mengetahui gaya bahasa dengan makna kiasan Mengetahui ya, dalam kalimat. dalam makna kiasan. Dalam makna kiasan. Kemudian strategi apa yang dipersiapkan oleh Ibu Ana dalam pembelajaran kali ini? Strateginya untuk kali ini saya pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, di mana saya akan mendiferensiasikan kontennya, prosesnya, proyeknya dengan metode eksplorasi, kerja kelompok, dan tugas individu dengan penguatan konsep. Kemudian saya menggunakan model problem based learning Pak untuk memecahkan masalah dan mencari solusi dan jalan keluarnya maksudnya dari masalah tersebut. Baik, luar biasa, banyak sekali strategi yang akan diterapkan. Pasti pembelajaran ini akan menarik dan mudah-mudahan pembelajaran ini lebih bermakna dan ilmunya dapat diserap oleh anak-anak. Baik, mungkin kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya Bu Ana ya. Mudah-mudahan Bu Ana diberi kelancaran dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Ya baik, terima kasih. Mungkin itu saja sementara untuk kegiatan praobservasi hari ini. Kita lanjut nanti di observasinya, dan nanti setelah observasi akan dilaksanakan kegiatan refleksi atau pasca observasi. Mungkin itu saja Bu Ana ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Ana. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Ibu akan membagikan kartu, nanti kalian susun berdasarkan majas apa untuk masuknya kalimat tersebut. Paham tidak? Mereka berdasarkan kalimatnya. Betul, Pak? Tuh, kedua, pikiranku menari-nari teringat pesan ibu tadi. Disebutkan di majas personifikasi, betul? Yang bisa menari itu apa? Orang atau pikiran? Berarti menggunakan majas apa? Majas personifikasi. Sifat manusia merupakan benda. Semuanya duduk rapi. Duduk rapi. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Nah, tadi kita sudah belajar tentang majas, tentang contoh majas, dan sudah menyebutkan jenis-jenis majas. Coba nanti kalian buat note setting, tugas contoh seperti ini. Perhatikan. Nih, pertanyaannya tadi ya, kita bahas dulu ya. Gaya bahasa yang berfungsi untuk mengeluarkan pesan dalam suatu kalimat yang bernuansa imajinatif merupakan pengertian dari A. Majas, definisi, C. Kasus, D. Oke. Majas. Nomor 2, majas yang memberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi. Masih bersama saya Hidayatullah sebagai calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri Turut, Kecamatan Culu, Kota Serang. Saya masih ditemani oleh Ibu Ana, SPD selaku kelas kelima yang telah diobservasi, dan juga saya ditemani oleh Pak Soni Rohimat sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 10 Kota Serang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soni, sehat? Alhamdulillah. Bu Ana, sehat juga? Alhamdulillah. Baik, dalam percakapan observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ana mengenai jalannya observasi kelas yang sudah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Bagaimana Ibu Ana, siap? Siap. Iya, baik. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Ibu Ana, bagaimana perasaan Ibu Ana terkait jalannya proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Ana di kelas 5? Alhamdulillah, saya senang sekali kegiatannya berjalan dengan lancar. Lancar ya? Lancar. Alhamdulillah ya. Bisa diceritakan kembali area pengembangan yang dilakukan oleh Ibu Ana di dalam kelas, berikut langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan di kelas 5. Area pengembangannya itu di pengetahuan ya Pak ya, dengan keterampilannya. Kalau untuk pengetahuan itu mungkin anak mengetahui sesuai dengan belajarnya ya Pak ya. Anak itu mengetahui gaya bahasa dengan makna kiasan. Kemudian keterampilannya anak itu menggambar Pak, menggambar misalkan gaya bahasan
bola, dituangkannya dalam bentuk gambar seperti itu. Kemudian langkah-langkah tahapan yang sudah saya lakukan yaitu sebelum pembelajaran saya sudah mempersiapkan guru ajar, alat yang digunakan, bahkan apa sih buat konten pembelajaran yang menarik untuk anak sudah saya buat juga. Kemudian di dalam pembelajaran juga saya mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajar mereka Pak, yang dikelompokkan ke dalam 3 jenis gaya belajar mereka Pak, yaitu visual, auditory, kemudian kinestetik. Kemudian menampilkan beberapa konten pembelajaran untuk apa sih agar anak-anak tuh tidak jenuh dalam pembelajaran. Kemudian ada apa sih game sama ice breaking dan kelas juga itu sih seperti itu aja sih Pak. Luar biasa, berarti area pengembangannya pertama pengetahuan dan keterampilan ya, dimana di dalamnya meliputi kiasan dan menggambar ya. Kemudian juga sudah dilakukan pengelompokan sesuai dengan gaya belajar anak. Ini luar biasa sekali yang dilakukan oleh Bu Ana. Baik, sejauh ini kira-kira area pengembangannya sudah bisa dilakukan dengan baik atau masih ada kekurangan? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Mungkin kekurangannya ada anak gitu ya Pak, satu atau 2 orang anak yang waktu pas pembelajaran itu mereka terlihat asik sendiri walaupun udah saya dekatin, mungkin butuh perlakuan lebih lebih khusus gitu untuk anak agar lebih antusias lagi. Jadi dirasa sudah cukup baik ya, namun ada sedikit kekurangan 1 atau 2 anak tadi yang membutuhkan perlakuan khusus. Baik, berarti kira-kira kekurangan atau kendala apa sih yang dihadapi oleh Bu Ana di dalam pembelajaran di dalam kelas? Kendalanya ya Pak ya, kalau itu hambatannya mungkin anak yang tidak antusias itu yang 1-2 anak itu mungkin apa sih yang harus saya lakukan itu mungkin memanggil orang tuanya, tapi sebelumnya sih udah saya arahkan ya Pak ya, anak itu udah saya panggil, udah saya ajak untuk belajar, tapi tidak mau anaknya. Sudah saya misalkan dipisahkan ya anaknya pulang sekolah, saya ajari tapi tidak mau juga. Mungkin saya harus memanggil orang tua juga untuk membicarakan. Berarti untuk mengatasinya dengan bekerja sama dengan orang tua anak tersebut. Baik, kira-kira apa sih yang menyebabkan atau mengapa hal itu bisa terjadi pada anak tersebut? Kira-kira sudah bisa diketahui oleh Bu Ana? Menurut wali kelas sebelumnya ya Pak ya, jadi si anak itu cenderung lebih berdiam, tidak bersosialisasi dengan teman yang lainnya juga. Ya itu tadi butuh perlakuan khusus. Jadi kurang bersosialisasi dan barangnya ya. Mungkin juga ada ini lagi selain kurang bersosialisasi, ada kendala lain atau penyebab lain Faktor dari rumah dari orang tua mungkin. Hanya saya nanti mau memanggil orang tuanya. Mungkin sementara ini baik sekali solusi yang ingin direncanakan oleh Ibu Ana ke depan. Mudah-mudahan nanti rencana yang Ibu Ana rencanakan bisa berjalan dengan baik. Kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan untuk menyelesaikan atau mencari solusi dalam permasalahan? Untuk solusi itu sudah saya pikirkan sebelumnya juga ya Pak ya, soalnya orang tuanya sibuk juga ya, jadi saya mencari waktu yang tepat untuk mendatangkan orang tuanya. Kebetulan anak ini dua-duanya orang tuanya bekerja Pak, jadi nanti secepatnya biar pembelajaran berikutnya anak-anak tuh dapat bergabung dengan teman-temannya, mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, berarti secepatnya ya, mungkin dalam limit waktu minggu ini. Iya betul Pak, ini insya Allah. Baik, bagus sekali rencana yang sudah disusun atau dirancang oleh Bu Ana. Mudah-mudahan ke depan
hambatan-hambatan yang Ibu Ana temukan dapat diselesaikan dengan baik. Dan terima kasih Bu Ana atas percakapan pasca observasi kali ini. Semoga Bu Ana selalu diberi kelancaran, kesehatan dalam melaksanakan tugas. Terima kasih Bapak. Iya. Baik, kepada Pak Sony selaku pengajar praktik, kami harapkan untuk memberikan umpan balik atas apa yang telah dilakukan di kegiatan dari pra observasi dan pasca observasi. Baik, terima kasih Pak ya. Kalau dari sahabat Pak ya, biasa ya. Pak ya sudah menerapkan prinsip coaching ya dalam supervisi terhadap Bu Ana ya. Bu Ana juga sudah menyampaikan berbagai hal masalah yang dihadapi, kemudian sudah untuk beberapa tindakan yang bisa dilakukan dan sudah punya rencana untuk menindaklanjuti apa yang ditemukan di kelas. Luar biasa. Baik, terima kasih kepada Pak Sony selaku pengajar praktik yang sudah memberikan umpan balik kepada kami. Dan akhirnya mungkin tahapan supervisi akademik atau observasi terhadap rekan sejawat atau guru kelas 5 saya anggap sudah selesai pelaksanaannya. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua, terutama untuk kemajuan pendidikan khususnya di SD Negeri Purut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.